dalam kita nolong orang atau apalah, ya pasti harus ngaktifin napas goib. Kunciannya napas goib, ngaktifin. Setelah itu kan dinetralkan untuk energi itu tertutup kembali. Itu aja. Hakikatnya ya ke situ. Ini Bapak ya. Napas goib ini termasuk bisa menangkal dari penipuan ya. Misalnya kita mau ditipu orang. Iya, yang di dalam gerem. Biasanya itu. Kayak ada suara lain, kita langsung di sini tuh udah gerem aja. Walaupun orang itu kelihatan baik, sopan, tapi yang di dalam kan lebih tahu. Iya. Selamat sore, Bobo. Sore. Salam damai. Salam damai semesta alam. Ini Bobo, kapan hari kan pernah disinggung oleh Bobo Indro terkait ada istilah napas gaib, napas ingsun. Napas ingsun. Nah, ini kan banyak yang penasaran, Bobo. Sebetulnya antara napas gaib dengan napas ingsun itu kaitannya apa, Bobo? Napas goib itu napas yang dari dalam diri kita keluar. Kalau napas ingsun, ya sebenarnya sama saja, cuma kolbunya udah terkonek. Jadi napas ingsun kan ketuhanan sih. Sensor-sensor pasti peka. Maksudnya langsung ketuhanan itu apa? Ruh kita kan dari Gusti Allah sih. Nah itu yang diaktifkan. Tapi kan tidak mudah. Tapi kalau napas goib, ya bisa level itu. Tapi napas ingsun hanya keberuntungan. Tergantung apa keyakinannya sih. Kalau kayak gitu. Maksudnya keberuntungan dalam hal apa, Bung? Apa? Maksudnya keberuntungan dalam hal apa itu kalau napas ingsun itu? Cakra batinnya aktif. Itu cuma keberuntungan. Yang terkoneksi dengan alam langsung. Tapi biasa itu yang punya jalur atau dia korban goib bisa. Tapi kalau kita masih awam begini belajar ya setahap demi setahap. Kecuali dia korban goib atau dia udah punya jalur lain cerita. Itu perbedaannya. Yang cepat dia punya jalur tapi tertutup sama amal perbuatannya, ya bisa kita bersihkan, kita buka. Terus dia korban goib, yang bisa dia kena guna-guna atau perlu disantet orang, tapi ya kita bisa beri dia ilmu langsung dadakan, titip lah, ilmu titipan untuk kebutuhan dia nyelesain masalah. Itu intinya. Ketika orang awam ingin belajar terkait dengan nafas ingsun itu apa yang harus kita persiapkan? Sebenarnya nafas ingsun satu itu kamuflase, biar pikiran kita fokus ke napas saja, ndak mikirin yang lain. Jadi fokusnya kan ke situ. Di sisi lain itu nafas ingsun, napas goib lah. Keluarkan napas goibnya. Ya terus nanti akan fokus ke napas goib aja pikirannya. Biasanya orang meditasi pikirannya kan kemana-mana. Iya, betul. Jadi dia tidak bisa fokus. Nah, kalau dia bisa fokus, otomatis energi itu bisa aktif. Energi itu kan hidup dan bisa dirasakan langsung. Kalau dia bisa manipulasi pikirannya. Biasa manusia kan sifatnya pikirannya sering suudzon, liar lah. Nah, itu difokuskan pikiran. Fokus ke batin, itu intinya. Manfaat ketika kita sudah menguasai, kita sudah belajar nafas ingsun, nafas gaib itu apa? Yaitu fungsinya kita bisa mengaktifkan, bisa menutup. Maksudnya? Kekuatannya. Maksudnya? Itu kan mengaktifin energi sih. Dalam kita nolong orang atau apalah, ya pasti harus ngaktifin napas goib.
kunciannya napas goib, ngaktifin. Setelah itu kan dinetralkan untuk energi itu tertutup kembali. Itu aja. Hakikatnya ya ke situ. Ini anu Bapak ya, napas goib ini termasuk bisa menangkal dari penipuan ya, misalnya kita mau ditipu orang. Iya, yang di dalam gerem biasanya itu. Kayak ada suara lain, kita langsung di sini tuh udah gerem aja. Walaupun orang itu kelihatan baik, sopan, tapi yang di dalam kan lebih tahu. Iya. Terkadang kita bener gak, tapi aku lebih percaya tanda goib ketimbang melihat kesopanan ya. Itu intinya. Tapi lambat laun energi itu akan membuktikan. Lambat laun, oh di sini tuh, sekalipun kita sudah tahu pun, tetap kita pura-pura bodoh, nggak boleh menjatuhkannya. Itu saja lah. Iya. Yang penting kita eling, waspada. Iya. Intinya ketika ada sesuatu atau kejadian yang akan datang itu, Ya. orang Jawa bisa dikatakan ilmu sak Turunnya. menarah. Nah, itu bisa kita dengan Ya sebenarnya bisa. Ya itu memang urutannya begitu level ya. Ibaratnya kalau kita sekolah kan nanti ketemu pelajaran apa itu pasti lewatin itu. Pasti lewat semua. Melewati jalur yang sama. Cuma dengan versi yang beda. Tiap orang kan nggak mungkin sama. Kecuali dia jiwanya sama, karakternya sama. Pasti akan mengalami perjalanan yang sama pula. Terkadang kan manusia tergantung dari kelahiran. Sama dilihat weton, kalau orang Jawa bilang. Keseimbangan lah. Terkadang kekurangan kita ada, kelebihan di orang itu disatukan, jadi ya kayak weton paing, gandengannya kliwon, pasti cocok, bersinergi. Nah itu. Antara kembang dan air, Senin sama Kamis, hari itu ada kalau di Jawa. Nggak usah susah-susah, bukan Mbah Google lah. Cari tahu, pahami, tidak tahu baru bertanya. Dipahami dulu. Fungsinya Mbah Google memahami sebelum bertanya. Jadi biar begitu ada jawaban, level langsung naik. Bukan kelasnya memahami dulu, energi udah masuk otomatis. Level otomatis naik. Tadi di awal Bopo mengatakan bahwa ketika seseorang ini punya jalur, ya kan? Dan ada yang ini gangguan gaib lah, itu akan mudah untuk belajar ilmu. Apa tadi nafas gaib ya? Iya. Nah, ketika orang awam yang tidak memiliki jalur dan sebagainya itu, kalau kita pengen belajar butuh waktu berapa hari gitu? Sebenarnya kegagalan di awal pasti ada pasti pola pikirnya yang suzon. Sedangkan dalam meditasi kita harus hening biar menuju suwung toh. Iya. Yang seperti kita padahal kan hening, kita dalam kekosongan, tidak ada dengar suara apapun sekalipun berisik, kita tetap hening. Nah, nanti baru ada energi-energi yang masuklah kategori. Menuju dimensi lain kita harus melewati hening, suwung. Kita nggak bisa kecuali dia udah pengalaman lain cerita. Ini kan kita bicara tingkat dasarnya, itu saja. Seberapa penting Bopo ketika orang ini belajar spiritual untuk menguasai yang namanya nafas ingsun tadi? Ya seperti kita belajar membaca, tekniknya kan itu. Ya kayak zaman dulu kan ini budi terus berulang-ulang, nah, seperti itu logikanya. Memang penting dalam kita membaca, belajar membaca goib lah kategori itu. Berarti intinya orang spiritual tanpa memiliki ilmu yang namanya nafas gaib itu nonsen gitu. Yo itu kan dasaran sih. Oh, harus ya, wajib ya. Ya kalau dia benar-benar spiritual, tidak akan dipungkiri napas ingsun itu penting. Memang dasaran.
bagaimana energi yang di dalam mau diaktifkan kalau tidak dikeluarkan dahulu. Dikeluarkan dia biar bersinergi lah, makanya kan ngebentuk kayak kubah energi. Itu kita dalam meditasi merasakan wer. Semakin kita fokus ke napas ingsun, semakin energi itu makin membesar. Baru cakra bisa kebuka tuh, cakra pendengaran, penglihatan, cakra mahkota untuk menerima sensor dari alam lah. Itu harus hafal fungsi-fungsinya. Nanti dalam meditasi mengaktifkan napas ingsun, mana yang aktif duluan? Oh, tadi aku mendengar suara, berarti kategorinya aktif pendengarannya. Ya terus nanti level lagi naik, ada lagi sensor peka atau apalah. Pendengaran sensor beda, penglihatan beda jalur. Jadi intinya nanti cakra dari dalam tubuh itu secara otomatis akan aktif. Ya itulah cara mancing. Gimana sih? Kan mancing gitu. Nah ini nanti kan pasti banyak yang nonton ya Bobo ya, di channel Bobo Indro ini. Nah jika ada teman-teman yang ingin belajar terkait napas gaib, napas ingsun, Bobo Indro siap ya untuk membimbing ya? Ya insya Allah siap lah. Dan biasa kan hubungi admin ya yang lebih hafal.